Halo semuanya, selamat datang di channel FVZ Kreatif. Kali ini kita masih berada di program yang sama, yaitu Zona Dialog. Nah, kali ini kita punya kasus yang cukup populer dan cukup menggemparkan warga Amerika Serikat ya. Dan kejadiannya baru saja terjadi sih di tanggal 9 Desember 2024 ini. Nah, sebenarnya di penghujung tahun ini cukup ricuh ya, cukup cukup ribut lah dengan berbagai kasus entah di Indonesia ataupun di luar negeri. Kayak misalkan kemarin di Georgia, terus kita di Indonesia tuh punya beberapa kasus lah, dari kasus Agus, kasus skincare, kasus ya banyak lah pokoknya. Nah, kasus ini adalah kasus pembunuhan terhadap seorang CEO yang perusahaannya ini adalah perusahaan yang cukup besar ya di Amerika, yaitu perusahaan asuransi kesehatan yang bernama United Healthcare. Yang pembunuhannya itu dilakukan oleh seorang mantan data science yang bernama Luigi Mangione. Mari kita bahas. Luigi Mangione will be in court tomorrow in Pennsylvania, where a source tells NBC News he plans on waiving his extradition to New York. If that happens, he'll be moved immediately to Manhattan, where he faces a slew of charges in a Victoria Boyd used United Healthcare Association or involved in it tomorrow afternoon. Luigi Mangione ini adalah seorang pria yang berusia 26 tahun, yang berasal dari keluarga yang cukup kaya dan berpengaruh di Maryland. Dan dia ini adalah seorang pria yang mempunyai latar pendidikan yang cukup gemilang ya. Dia itu berkuliah di University of Pennsylvania, dan setelah itu dia bekerja di perusahaan yang bernama TrueCar sebagai data science. Ya, hidupnya cukup aman dan cukup nyaman lah bisa dibilang ya kan. Nah, dan dia ini juga seorang pria yang punya hobi berselancar. Dia itu mulai berselancar itu di tahun 2022, belajar di Hawaii. Untuk pertama kali dia belajar di Hawaii dan cukup sering melakukan hobinya itu gitu. Terutama di saat-saat dia mempunyai waktu luang dan di saat-saat dia stres, dan mungkin karena masalah di kantornya ataupun masalah personal life dia gitu mungkin ya. Dan sayangnya di tahun 2023 di bulan Juli dia itu mengalami cedera akibat berselancar tadi. Nah, cederanya ini cukup membuat dia mungkin menderita ya, karena dia ini mempunyai masalah medis yang salah satu tulang rawan punggung dia geser dan menempel pada vertebra di bagian bawahnya. Kondisi ini menyebabkan nyeri di bagian punggung bawah ataupun di bagian kaki gitu, dan juga bisa mengganggu fungsi tubuhnya dia. Akibat hal ini, si Luigi Mangione ini mengalami nyeri yang berkepanjangan, yang pastinya membuat dia cukup stres dan pada akhirnya mengalami depresi. Akibat hal itu, Luigi ini mencoba mencari bantuan dengan cara mengklaim asuransinya yang pertama kali diajukan di bulan Agustus tahun 2023. Nah, tapi sayangnya klaim tersebut itu mungkin tidak dilayani ataupun tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak asuransinya, ataupun mungkin bisa jadi asuransinya ditolak ataupun memang pelayanannya tidak cukup bagus gitu ya. Perusahaan tadi tidak lain tidak bukan adalah United Healthcare ya kan. Dan sebenarnya United Healthcare ini adalah perusahaan yang kayak tadi aku bilang di awal, perusahaan asuransi kesehatan yang salah satu terbesar di Amerika Serikat. Nah, kebetulan yang menjadi CEO dari ataupun pemimpin dari perusahaan ini adalah Brian Thompson yang menjadi korban pembunuhan dari Luigi
Majion. Nah, sedikit kita berbicara tentang si Brian Thompson ini. Dia itu lahir di tahun 1974 di bulan Juli tanggal 10, dan dia ini sebenarnya memulai karirnya tidak langsung di perusahaan tadi, ataupun United Health Group ya. Dia itu memulai karirnya di perusahaan yang bernama PricewaterhouseCoopers, dan setelah itu dia baru memulai karirnya di United Health Group. Dan ketika dia menjadi CEO di United Health Group, dia itu mempunyai banyak prestasi yang membuat si perusahaan ini makin maju dan mempunyai prestasi yang cukup banyak. Nah, selain itu si Brian ini, dia itu dikenal sebagai pria yang cukup sayang sama kedua putranya, dan dikenal sebagai pria yang sangat murah hati. Tapi kenapa bisa bisa dibunuh ya? Berbicara tentang United Healthcare, perusahaan ini menyediakan berbagai jenis asuransi kesehatan, entah itu untuk personal, keluarga, ataupun untuk perusahaan. Perusahaan ini memiliki jaringan yang cukup luas ya, kayak misalkan mereka itu mempunyai 1,3 juta jaringan dengan dokter, kemudian ada 6.700 rumah sakit yang terkoneksi dengan mereka. Dan makanya perusahaan ini bisa dibilang ya perusahaan asuransi kesehatan yang cukup besar di Amerika Serikat. Namun sayangnya perusahaan ini memiliki banyak kritikan dari para pelanggannya karena penanganan klaim si perusahaan ini dinilai cukup buruk dan pelayanannya pun sangat kurang memuaskan. Learning more and more about the suspect as this go on, including these handwritten notes where police say he expressed disdain for corporate America, zeroing in on the healthcare industry. How critical do you think these will be to the investigation now? I think they'll be very critical, Diane, because they go to intent. This kid has followed a path of many people that end up committing violence, feeling like there is no other option, that they must draw attention to whatever inequalities they see. In this case, obviously directed toward the healthcare insurance industry. But anything that they can find that points in that direction, that he was headed in a direction to hurt someone, kill someone, or justifying violence, and it may or may not find anything that goes directly to United Healthcare, but that part doesn't really matter. What matters is it the healthcare industry? And clearly, sadly, Mr. Thompson represented the healthcare industry as a CEO of a very large company. And so it may be that simple as far as him being targeted, but every piece of evidence you can find that link him potentially and the justification to commit this crime is what they're going to look for. Because my guess is that there's going to be other writings. He didn't just write those 3 pages. And so we'll see what else might be out there. Akibat hal itu mungkin membuat pelaku ini cukup marah dan mungkin cukup kecewa ya. Apalagi si Luigi Mangione ini adalah seorang yang memiliki pandangan ideologis yang cukup kuat. Dalam beberapa dokumen yang ditemukan oleh pihak kepolisian, Luigi Mangione ini memiliki kebencian yang sangat besar terhadap sistem kapitalis dan menyebut perusahaan asuransi itu adalah parasit. Menurut kepolisian, pandangan ideologis ini menjadi salah satu motif atas tindak kriminal yang ekstrim dilakukan oleh Luigi Mangione. Pada tanggal 9 Desember 2024, Luigi Mangione dan Brian Thompson ini melakukan pertemuan untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Sebenarnya pertemuan ini dilakukan untuk rangkaian komunikasi antara Luigi dan pihak United Healthcare. Mungkin untuk memperlurus ataupun ingin membahas tentang masalah klaim asuransi si Luigi Mangione ini mungkin ya. Namun tragisnya pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat tragis yang menyebabkan si CEO dari perusahaan United Healthcare ini menjadi korban pembunuhan dari Luigi Mangione.
polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan ini menemukan berbagai dokumen ataupun bukti-bukti yang menunjukkan kebencian si Luigi terhadap perusahaan asuransi tersebut. Para kepolisian juga mengungkapkan mereka itu menemukan bukti berupa catatan dari Luigi yang mengungkapkan rasa frustasinya terhadap sistem asuransi kesehatan, mungkin khususnya terhadap United Healthcare ya. Para kepolisian juga mengumpulkan beberapa bukti forensik di tempat kejadian dan juga mengumpulkan jejak digital yang bertujuan untuk memperkuat bukti untuk kasus si Luigi Mangione ini. Sebenarnya kasus ini mengundang cukup banyak perhatian dari media ataupun dari publik, karena publik itu pro atau kontra terhadap si Luigi ini, karena beberapa orang itu bersimpati atas kondisi kesehatannya si Luigi, dan beberapa yang lain mengecam keras terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh si Luigi Mangione. Namun media melakukan peran pentingnya dalam membentuk opini publik tentang si Luigi dan tindakannya. Dengan beberapa media itu mengekspos latar belakang dan kehidupannya yang sangat kompleks ya. Dan juga tentang kondisi kesehatannya Luigi Mangione. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya motif dibalik tindak kriminal. Kombinasi antara masalah kesehatan, masalah personal, entah dia benci sama orang itu atau gimana, dan juga masalah mental yang bisa memicu tindak yang ekstrim ataupun tindak kriminal. Kita itu perlu tahu bahwa tindak kriminal itu bisa terjadi karena hal apapun, entah karena hal sepele ataupun hal yang besar sebenarnya. Maka dari itu kita itu mungkin menjadi orang yang lebih bijaksana dalam bersikap terhadap seseorang. Ketika emang kita merasa bersalah terhadap seseorang, ya kita meminta maaf. Ya kita perlu sadar ataupun kita perlu aware terhadap hal itu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Entah itu ketika kita punya sebuah perusahaan yang dimana pelayanan kita terhadap konsumen ataupun pelanggan itu bisa mengakibatkan tindak kriminal juga. Nah, kita bakal ikutin terus perkembangan kasus ini. Nah, mungkin ntar kita bakal membahas lagi bagaimana perkembangan yang terjadi terhadap kasus ini. Nah, kalau begitu kita cukupkan videonya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya kita itu bisa menjadi lebih sering uploadnya mungkin, atau mungkin lebih semangat lagi ya dalam membuat kontennya. Jika sudah subscribe, mohon dibantu untuk share ke teman-temannya. Mungkin ya informasi ini bisa membuat wawasan teman-teman kalian itu bisa lebih terbuka, ataupun dapat informasi-informasi yang terbaru seputar ya hal apapun lah ya. Ya buat kalian juga, kalau misalkan kalian suka sama video ini, mohon di like. Dan cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.